mengajak manusia kepada Allah dalam arti berdakwah, mentablikan risalah, mencegah manusia dari kemungkaran, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan yang baik adalah tanggung jawab umat ini sebagai penerus dakwah dan penerus risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, adalah penutup seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, teman-teman atau sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bil khusus pada seri klarifikasi kasus masjid Pondok Pesantren Al-Aminah, pada video yang kedua ini atau seri yang kedua ini, kita sedikit membahas terkait tentang adanya pertanyaan dari sebagian ikhwah bahwa bukankah dari pihak lembaga telah melakukan ikhtiar jalur hukum, apakah itu tidak cukup kaitannya dengan masalah yang sedang berlaku itu? Menjawab atau mengklarifikasi tentang pertanyaan tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh membahas sedikit atau sebelum kita membahas masalah tersebut, kita mengingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan laqab, telah memberikan julukan, memberikan gelar kepada umat ini dengan khairul ummah. Kuntum khairu ummatin. Kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innakum tatimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Hakim. Kalian wahai umat Islam adalah penyempurna dari 70 umat yang pernah ada di muka bumi ini, dan kalian adalah khairuha, antum khairuha, kalian adalah umat yang terbaik, wa akramaha, dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bersama kemuliaan umat ini, gelar yang Allah sifati pada umat ini sebagai khairul ummah, itu bukan karena ibadahnya, ibadah sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena amal-amal yang lainnya, tetapi kemuliaan umat ini menjadi khairul ummah adalah karena apa? Karena di dalam umat ini ada tugas, ada tanggung jawab, sebagaimana tanggung jawab dan tugas yang sebelumnya diemban oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jika menilik kembali kepada ayat 110 dari surat Ali Imran, Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam, yang mukhatab yang pertama kalangan sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, kalian adalah orang-orang terbaik. Kenapa? Karena kalian dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, untuk memberikan manfaat pada manusia. Apa tugasnya? Ketika dikeluarkan untuk manusia, apa tugas yang mengangkat derajat ini menjadi sebaik-baik umat? Allah mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika kita lihat pada ayat-ayat yang lain, Allah taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di kalangan umat Islam ini satu kelompok yang selalu mengajak manusia kepada yang baik, mencegah manusia kepada yang buruk. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, inilah tugas para nabi dan tugas seluruh orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, kul hadihi sabili ad'u ilallah.
Katakan wahai kekasihku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, dengan basirah. Diterjemahkan dengan ilmu, dengan keyakinan. Puncak dari ilmu adalah keyakinan. Dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan pada Islam ini. Ana, tanggung jawab mengajak manusia kepada Allah adalah tanggung jawabku. Di sini untuk mentakkid, ini tanggung jawabnya Nabi Muhammad SAW. Wa manittaba'ani, dan tanggung jawab orang yang mengikuti aku, aiman amanabi, yang beriman kepada aku. Maka mengajak manusia kepada Allah dalam arti berdakwah, mentablighkan risalah, mencegah manusia dari kemungkaran, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan yang baik adalah tanggung jawab umat ini sebagai penerus dakwah dan penerus risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, adalah penutup seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi risalah dan kebaikan ini harus tersampaikan pada umat manusia sampai akhir zaman. Maka kitalah yang meneruskan itu. Maka bertablik, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tidak bisa berhenti di zaman atau di suatu tempat tertentu. Tidak, harus berlanjut sampai hari kiamat. Harus berlanjut sampai hari kiamat. Dan meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, meninggalkan kewajiban mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya begitu sangat keras jemaah sekalian. Dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Waladi nafsi biyadihi, la ta'muranna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar, oleh sikanna Allahu yab'asu 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajab lakum." Demi yang jiwa Nabi Muhammad SAW di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian betul-betul tidak mengajak manusia, hendaknya kalian mengajak manusia kepada Allah. Dan hendaknya kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Atau kalau kalian tidak melakukan dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kalian, mengirim kepada kalian iqaban, azab, asbab kalian meninggalkan tugas yang mulia ini. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, minta tolong, minta bantuan kepada Allah, fala yastajibu lakum, dan Allah tidak mengistijabah, tidak mengabulkan doa-doa kalian. Ini adalah ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa kita tidak diterima oleh Allah jika kita diam, berhenti dari menjalankan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan lain sebagainya, ma min qaumin yakunu bain adhurihim ma ya'mal bil ma'asi. Tidaklah di satu kaum di sana dilakukan perbuatan maksiat. Nampak jelas di antara kalian mampu untuk melakukan mencegahnya, kalian mampu untuk menghentikannya, tapi kalian tidak lakukan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa asabahumullah azza wa jalla bi adzab, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Dalam riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam salat yang sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain sebagainya, Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'u dzalima, sesungguhnya manusia jika melihat satu kemungkaran dilakukan di hadapannya, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan dia tidak pegang tangannya, dia tidak hentikan maksiat dan dosa tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Usiku ayya'umahumullahu ta'ala bi'adzabi minhu, maka Allah hampir menimpakan azab kepada mereka semuanya. Jadi azab itu bukan hanya menimpa ahlul maksiat, tapi menimpa seluruh orang yang ada di situ, di mana mereka melihat dengan kedua mata mereka dan mereka mampu untuk mencegah dan menghentikannya, tadi mereka tidak melakukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, dari keterangan beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, maka jelaslah jemaah sekalian bahwa menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sesungguhnya tidak ada batasannya. Di mana ada maksiat, di mana ada perbuatan pelanggaran agama, pelanggaran syariat dengan terang-terang, maka wajib bagi setiap yang mengetahuinya untuk yakum ala hadal amr, berdiri tegak
untuk melakukan tugasnya mencegah manusia dari kemungkaran sesuai dengan istitoahnya yang dia bisa, dan menyadarkan manusia agar kembali kepada Allah melakukan hal-hal yang baik. Dan ini makna ini jemaah sekalian, jika kita lihat jelas nampak pada bentuk atau sighah ayat Al-Qur'an. Kita lihat di sini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bentuk dari perintah Allah Ta'ala atau keterangan Allah di firman Allah Ta'ala ini menggunakan bentuk atau sighah kata kerja mudhari yang menunjukkan perbuatan yang masa datang, yang mustakbal, yang akan. Dan dalam bahasa Arab sama-sama kita maklumi, para alim ulama kita telah mengajarkan bahwa salah satu faidah dari fi'il mudhari, kata kerja mustakbal, adalah memberikan faidah istimrariyah wa tikrar. Continue, keberlanjutan dan terus berulang. Artinya bahwa menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu tidak terbatas dengan waktu dan tempat, tapi terus-menerus, berkelanjutan, berulang-ulang. Di mana ada maksiat, di mana ada kemungkaran, maka wajib untuk menjalankan tugas tersebut. Di mana ada kelalaian, wajib di situ orang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini jemaah sekalian sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sama-sama kita ketahui bersama, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran dengan jelas, kemungkaran di hadapannya. Walaupun usaha-usaha yang lain telah dilakukan, tapi kita faham ini adalah kemungkaran, maka bagi yang tahu itu adalah satu kemungkaran, apa kata Rasulullah, falyughayyirhu biyadihi, wajib baginya untuk merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, dan itulah serendah-rendah iman. Sebagaimana pada video sebelumnya, kita tidak mau jemaah sekalian, kita tahu itu kemaksiatan, kita tahu itu kemungkaran, itu dosa, kita diam, maka kita terkategori sebagai syaitanu akhras, setan yang bisu. Na'udzubillah min dzalika. Maka kita pun mendapatkan dosa. Kalau orang itu mendapatkan dosa karena dia berbuat maksiat, tapi kalau kita diam dengan ada maksiat di hadapan kita dan kita padahal mampu, maka kita berdosa. Kenapa? Mendiamkan maksiat dan dosa itu sama dengan kita melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalika. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, konklusinya bahwa menjalankan tugas berdakwah atau mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, adalah tugas setiap kita, kapan, dimanapun kita melihat kemungkaran tersebut dilakukan, wajib. Jika tidak, padahal kita bisa dan kita melakukan, maka Allah akan mengadab kita. Allah menjadikan kita orang-orang yang terkena imbas daripada maksiat dan dosa tersebut. Atau kita dikategorikan sebagai setan yang bisu. Yang kedua, kita boleh tidak lagi mengajak manusia kepada Allah. Boleh tidak lagi mengajak manusia kepada Allah, mencegah manusia dari kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang cukup banyak, hadis-hadis akhir zaman. Yaitu kapan? Jika orang sudah tidak lagi mau mendengarkan kebaikan. Jika kemaksiatan dan kemungkaran itu mendominasi dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Al-Bukhari pernah mengatakan, yushiku ayyakuna khairu mali rajulin ghanamun yatba'u biha sakabul jibal wa mawaqi al-qatr yafiru bidinihi minal fitan. Akan datang masanya nanti, hampir-hampir datang masanya, di mana harta terbaik bagi seorang manusia, dan melihat harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing-kambing yang dia punya. Kambing-kambing yang jadi peliharaannya, dia bawa kambing-kambing tersebut ke puncak-puncak gunung, ke lembah-lembah di mana di sana banyak air hujan, di sana banyak rumput-rumput yang hijau. Mereka mengasingkan diri, lari dari apa? Lari pada fitnah yang mengejar manusia, yang mengepung manusia. Demi dirinya tidak terfitnah, demi dirinya tidak
tidak menggadaikan agamanya. Nah, saat kondisi seperti ini jemaah sekalian, saat manusia sudah sibuk dengan urusan masing-masing, kata Nabi Muhammad SAW, manusia sudah seperti hewan, tidak lagi mau menerima kebaikan dan kebenaran. Saat itu boleh kita meninggalkan dakwah. Saat itu kita boleh meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tapi apakah hari ini sudah waktunya? Belum. Alhamdulillah. Hari ini berapa banyak orang yang mendapat pencerahan dari kalimat-kalimat yang pendek ini. Karena itulah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahabat Al-Aminiyah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan di video pendek ini dapat memberikan pencerahan, berikan motivasi bahwa menyampaikan kebenaran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mendakwah manusia kepada Allah Ta'ala tidak terbatas dengan zaman dan waktu dan tempat. Selagi kita masih ada di kandung badan, maka kewajiban kita untuk mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Karena kita ditakdirkan sebagai umat akhir zaman bukan hanya orang yang bukan hanya ahlul ibadah, bukan hanya orang yang saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan umatnya sebagai dai, sebagai mujahid, sebagai muslih, orang yang melakukan perubahan, orang yang melakukan islah di antara manusia. Jika di dalam komunitas tersebut, jika di antara manusia tersebut, jika di antara masyarakat tersebut ada orang-orang atau ada pelanggaran syariat, maka wajib setiap kita mengingatkan mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, tetaplah memberikan peringatan, karena peringatan tersebut insyaallah pastinya akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.